Arahkan langsung ke kanan. Oh, yang baik dari Sandi. Wow, ada Egy lagi di tengah. Dan gol! Jaraka, alhamdulillah. Yang sangat macet, manis dan cantik. Tetap dari bawah sampai atas, dari ujung sampai timur, semua suka timnas Indonesia semua, dukung timnas Indonesia semua. Kalau Sintayong, saya berharap Pak Erick Thohir tolong perpanjang kontrak Sintayong karena Pak Sintayong udah benar-benar berprestasi bawa timnas ke Asia. Di 6 pertandingan timnas Akini Raku Kambuaya, umpan langsung ke kanan, ada Sandi Wolf berdiri bebas. Dan ini dia. Gol dari pertandingan kedua di timnas Indonesia Hoki Cara. Brunei tidak diberi ampun. Netizen sebut Indonesia macan. Rizky Ridho, umpan langsung di kotak penalti pada Hoki dan peluang terbaik Kinarian gol. Edi Maulana membayar kesalahan yang cukup. Timnas Indonesia berhasil lolos dari babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan timnas Indonesia ini disambut gembira oleh para loyalis Garuda. Beberapa saat yang lalu, timnas Indonesia memainkan leg kedua babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertandang ke markas Brunei Darussalam, skuad Garuda mengantongi modal berharga setelah menang 6-0 di leg pertama. Di leg kedua ini, timnas Indonesia tidak mengendorkan permainan mereka. Alhasil, Hoki Caraka dan kawan-kawan berhasil menang dengan skor telak 6-0 di laga ini. Sehingga dengan agregat 12-0, skuad Garuda melaju ke babak kedua. Keberhasilan anak asuh Sintayong ini mendapatkan apresiasi dari warganet Indonesia. Mereka mengutarakan kebahagiaan mereka di media sosial seperti yang telah kami rangkumkan di bawah ini. Salah satu akun Twitter @niarwisdianti turut mengomentari hasil spektakuler di laga tersebut. Bahkan ia dengan tegas menyebut timnas Indonesia sebagai macan. Tampil beringas di hadapan publik Brunei sama sekali tidak membuat skuad besutan Sintayong tersebut gentar. Bahkan timnas Indonesia sukses tampil garang dengan melumat Brunei dengan skor telak 6-0. Seperti komentar dari @niarwisdianti, akun @adisutrisno juga tak mau kalah. Dia menulis, "Here we go, Grup F." Yang dimana hal itu mengisyaratkan bahwa skuad Garuda siap tampil dan mengobrak-abrik Grup F yang berisikan Irak, Vietnam, dan Filipina. Slogan "Here we go" yang biasanya digunakan oleh pakar bursa transfer Fabrizio Romano diubahnya menjadi kalimat yang garang. Penampilan penggawa timnas dalam laga ini benar-benar menyejukkan mata. Bagaimana tidak? Pola permainan yang disiplin dan strategi yang matang sukses memanjakan mata bagi siapapun yang melihatnya. Salah satu pemain timnas, Witan Sulaiman, sukses tampil edan dengan merepotkan lini pertahanan Brunei Darussalam. Dia berhasil mencetak 1 gol di menit ke-47. Dengan performanya yang gemilang, Witan Sulaiman mendapat pujian dari warganet di X ataupun Twitter. Akun @proflematic menyebut pemain lincah itu gacor karena dengan kelincahannya membuat bek Brunei kelimpungan. Witan malam ini terlalu gacor, jangan lupa Minggu juga harus gacor di Persija. Demikian tulis @proflematic di X. Namun, dengan performa ciamik tim Merah Putih di laga kontra Brunei Darussalam pada leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tetap masih ada yang harus dibenahi. Torehan 6 gol memang suatu hal yang sensasional. Akan tetapi, banyak warganet yang menilai timnas Indonesia harus berbenah. Hal itu bukan tanpa alasan. Brunei bukanlah tim papan atas. Tentunya, di atas kertas, Indonesia sudah dapat dipastikan lolos sejak sebelum laga dimulai. Dengan kemenangan itu, Indonesia otomatis lolos ke putaran kedua dan akan menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh. Timnas Indonesia tergabung dalam grup F yang dihuni oleh Irak, Vietnam, dan Filipina.
Ketiga tim tersebut bukanlah tim sembarangan. Tidak seperti Indonesia, mereka memulai babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dari putaran kedua, yang menandakan bahwa mereka memiliki peringkat dan permainan yang lebih baik dari Indonesia. Menghadapi hal itu, salah satu warganet memberikan komentar yang bertujuan meminta timnas untuk berbenah. Masih banyak yang kudu dibenahi, sama Irak, Vietnam, Filipina, dan Jepang. Nanti jangan ada yang ngasih celah buat counter. Demikian tulis @rndputri1 di X. Kemenangan besar ini memperlebar margin agregat. Pada leg pertama, Indonesia berhasil melumat Brunei Darussalam dengan skor 6-0. Hal ini terulang di leg kedua dengan skor yang sama. Leg pertama digelar di SUGBK pada 12 Oktober lalu, dan leg kedua diselenggarakan di Brunei Darussalam. Ya, seperti tidak ada bedanya antara laga kandang ataupun tandang. Timnas Indonesia tetap mampu meraih kemenangan penuh dengan skor fenomenal. Salah satu warganet pun menyikapi hal tersebut. Ia menilai, baik laga kandang atau tandang terasa sama saja. Timnas tetap mampu tampil terengginas, bahkan menghujani Brunei dengan gol-gol yang fantastis. Tandang rasa kandang, luar biasa supporter Garuda. Nilai 10 buat kalian semua. Demikian tulis @andicunet1002. Dengan total agregat 12-0 untuk keunggulan Indonesia menjadi sorotan netizen Indonesia. Perbedaan yang mencolok dengan jumlah gol selusin memperkuat dominasi Indonesia dalam kawasan ASEAN. Tim besutan Sintayong memang menjadi kuda hitam di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Penilaian ini bukan hanya omong kosong belaka. Pada beberapa waktu lalu, kala menggelar FIFA Matchday melawan Argentina, Indonesia hanya kebobolan 2 gol. Hal tersebut adalah suatu hal yang membanggakan, mengingat Argentina berlabel tim juara dunia serta bercokol di puncak ranking FIFA dan memiliki komposisi pemain yang nyaris sempurna. Julukan kuda hitam salah satunya didasari oleh hal tersebut. Sekalipun Brunei bukanlah lawan yang tangguh, namun margin selusin adalah suatu hal yang spektakuler. Seperti apa yang dinyatakan pelatih timnas Brunei Mario Rivera, bola itu bundar dan segala kemungkinan bisa terjadi. Bukan tidak mungkin Indonesia akan menembus panggung besar Piala Dunia untuk pertama kalinya di level senior. Timnas Indonesia menutup laga dengan keunggulan telak 6-0 atas Brunei Darussalam, memastikan mereka melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di putaran kedua, Timnas Indonesia akan bersaing di grup F menghadapi tim-tim kuat seperti Irak, Vietnam, dan Filipina. Keberhasilan Timnas Indonesia dalam pertandingan ini merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, serta kerjasama antara pelatih Sintayong dan para pemain. Mereka telah menunjukkan permainan yang spektakuler dan menginspirasi para penggemar sepak bola Indonesia. Semoga performa mereka terus meningkat dan mampu meraih prestasi yang gemilang di kancah internasional. Nantinya, McClough dan kawan-kawan harus bersaing di grup F melawan Irak, Vietnam, dan Filipina. Berikut adalah timeline gol yang tercipta di laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Hoki Jaraga di menit ke-66 dan menit ke-44. Egy Maulana Fikri di menit ke-42, Witan Sulaiman di menit ke-47, Rizky Ridho di menit ke-63, Ramadan Sananta di menit ke-81.